Dude, go loud. Yo, halo guys, come back with me. Kali ini saya akan membahas film yang baru-baru ini baru dirilis. Dan film ini berjudul The Gray Man. Film The Gray Man bercerita tentang tentara bayaran yang paling terampil di CIA yang dikenal sebagai Count Gantry, atau bisa dibilang dengan Sierra Six, secara tidak sengaja mengungkap rahasia agensi gelap. Dia akhirnya menjadi target utama dan diburu di seluruh dunia oleh mantan rekan psikopat Lloyd Hansen dan pembunuh internasional. Tanpa banyak basa-basi lagi, siapkan cemilan kalian, posisikan kedudukan, selamat menonton, dan film dibuka dengan seorang pembunuh terpidana, Count Gantry, dikunjungi oleh Donald Fitzroy. Ini dia bebenguknya, seorang perekrut CIA. Setelah memeriksa file dan latar belakang Gantry, Fitzroy menawari pekerjaan untuk program Sierra. With me. Oh, you're my fairy godmother. What's the catch? Yes. And since you've already killed 18 tahun kemudian, lebih tepatnya di Bangkok, Gantry sekarang dipekerjakan oleh CIA sebagai seorang pembunuh dengan kode nama Sierra Six. Kita sebut saja dengan Six. Ditugaskan untuk membunuh target yang disebut sebagai Dinnicard. Ini dia orangnya. Dia dibantu oleh teman sesama pembunuh, Danny Miranda. Ini dia orangnya. Sementara itu, atasannya Denny Carmichael dan Susan Brewer selalu mengawasi pergerakannya. Stay the plan. It's coming up on you now, Six. Six membidik target dari bawah lantai tempat target itu berada. Saat dia ingin menembaknya, target terhalang oleh anak kecil dan Six tidak jadi menembaknya, melainkan membunuhnya secara terbuka. got jammed. Shit. Let's move out. Six keluar dari rencana dan mulai membunuh para penjaga dan mulai membunuh targetnya. Saat dia mengejarnya, Miranda membantunya dengan melumpuhkan beberapa penjaga itu. Dia kabur ke tempat pelemparan kembang api dan pertarungan mereka pun dimenangkan oleh Six. Sebelum dia mati, dia mengungkapkan bahwa dirinya adalah Sierra 4 dan Carmichael sengaja mengirim Six untuk membunuh salah satu anak buahnya sendiri. Kemudian, dia memberikan Six chip yang berisi data rahasia yang saya juga tidak tahu apa isinya, tetapi itu terlihat sangat penting bagi dirinya. Carmichael menghubungi Six setelahnya dan dia menyangkal apapun yang dikatakan oleh Ford. Six kemudian berganti pakaian dan dia melihat warga sipil dan memanggilnya sebelum dia masuk ke warnet terdekat untuk mencoba dan melihat apa yang ada pada chip tersebut. Tapi dia tidak memiliki kode untuk masuk. Six kemudian menghubungi Fitzroy yang ada di baku untuk memberitahu dia bahwa dia pikir Carmichael adalah orang jahat. Fitzroy mengatakan dia akan melakukan apa yang dia bisa untuk menyelidikinya. That guy that handed you your walking papers? I'm shocked. What's your gut? Got mobile, you may have to hustle. Foreign out bullshit. You know they don't tell. Carmichael mencurigai Six tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi dia menggunakan bantuan mantan agen CIA Lloyd Hansen untuk sampai ke Six terlebih dahulu sebelum perbuatannya terungkap. Meskipun Brewer menentangnya karena Hansen dikenal sebagai seorang yang tidak kenal rasa sakit atau bisa dibilang psikopat. Carmichael memanggil Hansen yang berada di Monaco menyiksa seorang pria dengan kabel listrik. Hansen terlihat lebih dari senang untuk mengejar Six. Your name? Sierra Six. Kinda could put us on a cold, dark place. Not yet. Heads of roll. Dia menemui Fitzroy di pemakaman dan menanyainya tentang Six, tetapi tidak mendapat jawaban. Hansen menunjukkan keponakan Fitzroy yang sedang diculik. Ini dia Claire, diculik sebagai sandera supaya dia bisa memberitahu keberadaan Six. Kembali ke Six, dia sedang dikawal oleh tim ekstraksi di Chiang Mai. Just a nap. Dan Fitzroy sekarang disandera oleh Hansen dan dia menyuruh Fitzroy untuk memerintahkan pemimpin dari ekstraksi itu untuk membunuh Six saat itu juga. Namun, Six selangkah lebih maju dari mereka dan mulai bertarung dan membunuh tim tersebut sebelum menyebabkan pesawat meledak dan jatuh. Dia menghubungi Fitzroy yang mengatakan kepadanya bahwa Hansen menculik Claire. Sebuah kilas balik menunjukkan 2 tahun sebelumnya di London.
di mana Six dan Fitzroy bertemu dengan pawang Sierra Margaret Cahill. Fitzroy harus menjalankan misi setelah alamatnya bocor. Jadi, Six ditugaskan untuk mengasuh Claire yang memiliki penyakit jantung. Six nampak lebih dekat dengan Claire, bahkan ketika penyakit jantungnya kambuh, dia dengan sigap membawanya ke ahli medis. Saat malam tiba, beberapa pembunuh masuk ke rumah Fitzroy di malam hari itu dan Six membunuh mereka semua sebelum Claire turun dari tempat tidur untuk melihat apa yang terjadi. Is everything okay? Yeah. Kembali ke masa sekarang, Six pergi ke Wina untuk bertemu dengan kontaknya Laszlo Sosa. Tujuan Six menemuinya adalah ingin bantuannya untuk mendapatkan dia identitas baru, sehingga dia bisa pergi menyelamatkan Claire. Tetapi, tiba-tiba, Has to right between lunch. Picture, let's go. Unless ya, Sosa mengkhianati Six dan menjatuhkannya melalui pintu jebakan sehingga dia bisa mendapatkan uang dari Hansen karena berhasil menangkap Six. someone. Dia menghubungi Hansen dan Hansen berserta anak buahnya tiba untuk menangkap Six. Tetapi ketika Sosa menuntut uangnya, Hansen menembaknya hingga mati. Mamam. I would have opened it. Six memasang jebakan di sana. Dia menghancurkan beberapa pipa dan membuat tempat itu berisi dengan air, memudahkannya untuk naik ke atas. Dia membuat bahan peledak dan peledak itu menghancurkan pintu itu beserta beberapa anak buah dari Hansen. Six keluar dan membunuh beberapa prajurit lainnya dan dilanjut dengan pertarungan singkat dengan Hansen. The white pants, the trash down. Sebelum Hansen dapat membunuhnya, Six diselamatkan oleh Miranda dengan menembak bokong Hansen dengan tembakan penenang. Miranda marah pada Six karena dia sudah berkhianat dengan Carmichael setelah misi Bangkok. Dia membiusnya dan menempatkannya di bagasi. Right now. Hansen kembali ke Kroasia di mana Claire ditahan di sebuah rumah besar dan Fitzroy dibawa bertemu dengan anaknya. Setelah premannya membawa Claire pergi, Hansen menyiksa Fitzroy dengan mengambil satu persatu kukunya untuk mendapatkan info tentang Six. Tetapi, Fitzroy tidak pernah bergeming dengan siksaan yang diberikan oleh Hansen kepadanya. Six dan Miranda pergi ke rumah Cahill di Praha, tempat dia sekarang setelah dia pensiun. Six mengirimnya info tentang chip tersebut dan dia mengungkapkan kepada mereka bahwa itu berisi semua transaksi ilegal dan penyalahgunaan kekuasaan Carmichael. Anak buah Hansen berhasil melacak mereka di sana dan mengirim lebih banyak prajurit pembunuh. Setelah beberapa tembakan, Cahill menyuruh Six dan Miranda untuk melarikan diri, sementara dirinya akan meledakkan kompor gas beserta prajurit itu sendiri. Karena ledakan itu, dia ditangkap oleh polisi dan dia diborgol di taman yang penuh dengan penduduk daerah tersebut. Ini merupakan kesempatan untuk Hansen dan timnya membunuh Six. Karena Six tahu akan terjadi adu tembak di daerah tersebut, dia menyuruh polisi untuk mengamankan orang-orang di daerah tersebut. Tetapi, para polisi itu tidak memperdulikan apa yang dibicarakan oleh Six. Dengan terpaksa, dia menembak pistol ke atas dan membuat para penduduk di sana pergi untuk menghindari suara tembakan itu. Adu tembak pun terjadi. Dari kekacauan tersebut, Six berhasil lolos dengan menembak borgol itu dan melarikan diri dengan kereta yang ada pada jalan tersebut. The man handcuffed to the bed. Relay antenna must have snapped off. Pengejaran pun masih berlanjut dan disinilah aksi paling epik pun dimulai. Six mencoba menghindar dari serangan demi serangan yang diluncurkan oleh prajurit Hansen. Tiba-tiba
Miranda datang untuk membantunya. Salah satu prajurit Six meroket kereta tersebut dan membuat kereta itu tidak stabil dan akan menabrak gedung yang ada di depannya. Dengan sedikit aksi yang menegangkan, mereka berhasil lolos dari kekacauan tersebut. Dengan semua timnya yang mati, Hansen memilih untuk mengirim pembunuhnya sendiri, Lone Wolf. Ini dia bebenguknya. Six dan Miranda pergi ke rumah sakit. Tujuan mereka ke sana adalah untuk melacak Claire menggunakan sinyal dari alat pacu jantungnya. Saat mereka di kamar, tiba-tiba mereka diserang oleh Lone Wolf dan pertarungan 2 lawan 1 pun dimulai. Dia berhasil mengambil chip darinya dan kabur menggunakan motor polisi yang terparkir di sana. Six merawat luka-lukanya. Di sana, dia memberitahu Miranda tentang bagaimana dia membunuh ayahnya karena penyiksaan dari ayahnya kepada dia dan saudaranya. Singkat cerita, keduanya berhasil sampai ke Kroasia dan memulai serangan penuh terhadap Hansen dan anak buahnya. Banyak prajurit terbunuh dan Six berhasil menyelamatkan Fitzroy dan Claire. Mereka mencoba lari dari kejaran Hansen. Saat Six menyarankan untuk terjun ke air, Fitzroy sudah tidak tahan lagi dengan tangan yang sudah tidak memiliki kuku lagi. Dia menyerahkan putrinya kepada Six, sedangkan dirinya akan mencoba menghadang Hansen dan meledakkan dirinya bersamanya. Sementara itu, Miranda sedang melawan Wolf dan berusaha mengambil chip dari dirinya. Saat dia hampir membunuh Miranda, dia dengan sengaja memberikan chip itu kepada Miranda dan dia mengatakan bahwa dia tidak lagi ingin bekerja untuk orang-orang yang tidak terhormat seperti Hansen. Dan ternyata Hansen selamat dari ledakan itu. Dia mengejar Six dan Claire dan dia berhasil menyandera Claire. Six mengejarnya melalui labirin pagar tanaman dan mereka berakhir di air terjun. Six menjatuhkan senjatanya dan membuat Hansen melepaskan Claire. Claire mencoba mengajaknya pergi, tetapi Six menolaknya dan menyuruhnya untuk pergi terlebih dahulu. Dan pertarungan antara Kapten Amerika dan Six pun dimulai. Dua pria itu bertarung di air mancur. Dengan Hansen hampir menang tetapi Six berhasil mendominasinya dan akan membunuhnya. Sebelum Six dapat membunuh Hansen sendiri, Hansen ditembak mati oleh Brewer yang memiliki tujuan sendiri selama ini. Dia juga menembak Six dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan menyelamatkan dirinya dengan syarat dia harus bisa bekerja sama dengan dirinya. Does this plan involve me? Beberapa minggu kemudian, mereka berusaha membuat Six dan Miranda patuh dalam penyamaran mereka. Tetapi mereka berdua terkejut menemukan bahwa Six telah lolos dari tahanan mereka. Claire sekarang berada di lokasi rahasia dengan pria bersenjata menjaganya. Dia mendengar suara tembakan dan bertemu dengan Six dan dia langsung memeluknya. Dia kemudian membawanya pergi sehingga mereka bisa bebas bersama dan film pun berakhir. Oke, gimana untuk film yang gue bahas? Mau kalian paham dengan alur cerita yang gue sampaikan cuy? Gimana? Menurut gue sih aksi dalam film ini cukup menegangkan dan sedikit menambah adrenalin gue sebagai pria sejati cuy. Oke, gini aja video kita kali ini. Kalian bisa komen di bawah untuk film berikutnya gue bakal review film apa. Dan ya, sampai jumpa di video gue berikutnya. See you next time. Bye-bye.